Oke, jadi gue akan update dan juga sekaligus ngetes audio di video ini. Juga akan laporan ke Anda upgrade-nya apa aja. Ini udah final, jadi ini audio yang sudah terbaik lah menurut gue. Semoga saja menurut Anda juga sama ya, bisa dites juga. Anda boleh komen feedbacknya seperti apa. Tapi ini audio udah mantap banget, harusnya sudah oke banget. Jadi mungkin beberapa beberapa terakhir Anda notice kan berubah-berubah. Waktu itu kan kayak live stream yang kalau nggak salah gameplay FC25 deh. Itu kan parah banget kan. Itu pertama kali gue coba pakai mic ini. Ya Anda tahu saya kan, gaptek kan, belum pernah pakai mic yang ribet. Itu kan mic dynamic namanya. Berbeda sama mic yang dulu gue pakai sebelumnya. Ini tuh Elgato Wave. Dia kalau nggak salah tuh harusnya condenser deh. Saya masih agak bingung bedanya apa, tapi pokoknya beda. Kalau mic dynamic ini harus deket, ngomongnya tuh harus di sini gitu loh. Jadi supaya dia juga bisa mengurangi noise lain lah. Jadi itu yang mungkin bisa Anda notice juga kan. Jadi noise kayak fan PC segala macam tuh udah harusnya hilang, nggak ada ya. Terus kemarin itu gue cuman pakai mic ini doang. Ini adalah mic Shure MV7 Plus ini. Jadi ini tulisannya aja podcast kit. Jadi emang mic yang banyak dipakai sama bolong pak. Nggak, ini nggak bolong, hijau warnanya, green screen soalnya. Ya jadi pokoknya banyak dipakai buat orang podcast juga. Nah kemarin itu karena mic ini punya colokan USB, gue kira cukup dong. Maksudnya ya udah langsung bisa gue colokin ke PC. Nah itulah audio mic ini yang seminggu terakhir mungkin lu denger di konten-konten CJM, termasuk Bordeaux Career Mode 2 episode kemarin, terus juga live streaming. Itu hanya mic ini doang, colok USB-C ke PC langsung. Kurang kan? Lebih bagus dibanding yang ini sebelumnya Elgato Wave, tapi masih bisa lebih bagus lagi. Akhirnya ya biasalah belajar, cari tahu gimana caranya. Akhirnya kesimpulannya adalah memang harus pakai kabel XLR. Ini yang lu lihat. Dan kalau misalnya mau pakai XLR itu harus dicolok ke audio interface. Jadi akhirnya ini kemarin di stream gue udah ngomong sebenarnya, tapi ya saya sudah beli ini. Memang agak overkill mungkin ya. Jadi ini adalah Rodecaster Pro 2. Ini namanya audio interface. Ini udah ada di meja gue, dan ini adalah hasil audionya mic ini dengan kabel XLR ke audio interface ini gitu ya. Jadi audio interface ini memang ada banyak pilihannya, tapi dari kemarin gue coba cari tahu sih harusnya ini yang terbaik lah untuk saat ini. Dan bukan hanya untuk processing audionya gitu loh, tapi dia juga ada soundboard nih. Misalnya mau pakai efek-efek nih, bisa ada efek ini. Nah begitu-begitu, terlalu kecil ya. Terus apa lagi? Nah macam begitu-begitu ada. Ini apa? Nah ya begitu, jadi tinggal gue pencet doang. Bahkan gue bisa masukin audio. Beberapa audio bisa gue masukin, misalnya masukin lagu Kanisan. Tahu kan lagu ini? Bisa gue masukin, bisa gue kecilin, gedein suaranya. Ya gitulah pokoknya. Jadi memang ya udah proper. Dan gak bisa langsung kemarin kan, gue mesti belajar dulu. Makanya akhirnya ini gue bikin video ini untuk ngetes. Ini video pertama yang naik dengan audio yang harusnya sudah paling oke gitu ya. Jadi Rodecaster Pro 2 ditambah dengan Shure MV7 Plus, hasilnya seperti ini. Jadi upgrade audio, upgrade mic. Gue belum pernah pakai audio interface sebelumnya, masih banyak yang mesti gue pelajarin juga. Terus juga ini dari segi kualitas audio mungkin nanti akan meningkat kalau misalnya kamar gue atau tempat recording gue itu ada busa-busa di tembok dan lain-lain lah. Sekarang kan enggak, karena ini tempat sementara gue sekarang kan. Jadi nanti mungkin kalau misalnya ruangannya lebih kedap suara, nggak mantul-mantul lagi suaranya, mungkin akan meningkatkan kualitas suara gitu. Jadi itu kira-kira update-nya. Terus ya dengan adanya mic baru ini, dengan sudah pakai audio interface juga, tentu saja tidak masuk akal kalau misalnya saya hanya bikin video gameplay pertandingan FIFA, nanti FC25 dan lain-lain. Jadi gue memutuskan untuk membuat podcast. Dan podcast itu pokoknya nanti gue akan ngomong aja begini. Inti dari podcast kan sebenarnya kan ya udah audionya doang. Yang penting gitu loh, tetap akan ada video. Tapi poinnya adalah ya kualitas audionya mesti bagus. Karena inti dari podcast adalah audio. Yang mungkin orang-orang dengerinnya ya tidak dengar videonya. Dia misalnya dengerin di YouTube Music, format podcast itu, dan dia lock HP-nya atau dia pasang di mobil pas lagi OTW kerja atau gimana. Jadi itu nanti gue bakal bahas mostly sepak bola, tapi ntar juga ada juga hal-hal lain yang tidak berhubungan dengan sepak bola akan gue bahas. Gue abis ini bakal coba untuk nge-record konten Career Mode pakai mic ini. Semoga saja aman, karena dari tadi gue ngomong kayak gini kan sebenarnya audio atau volume suara gue ngomong normal, ya sudah pasti bagus gitu loh. Pertanyaannya sekarang kan gimana kalau misalnya gue teriak gol dan lain-lain. Memang saya tidak bisa teriak terlalu kenceng ya, karena kan ini
rumah kagak tinggal sendiri kan, banyak orang, takut mengganggu, nge-recordnya selalu malam-malam gue. Jadi memang akan terbatas, tapi ya ngomongnya kan lebih kenceng lah kalau misalnya lagi main game, main FC24 atau FC25 nanti. Jadi ntar semoga saja aman, tapi di broadcaster nih ada segala macam efek-efek, kompresor dan lain-lain yang akan membuat kalau misalnya gue teriak, ya kualitasnya atau volume dari suaranya, audionya yang lu denger akan tetap segitu, ketahan. Jadi nggak bakal sampai yang bikin speaker kayak mau pecah dan lain-lain gitu loh. Jadi seharusnya aman. Jadi ya kira-kira itu saja update dari gue. Gue mau ucapin thank you buat Anda. Jadi saya berusaha untuk terus meningkatkan kualitas di CJM. Dan ini salah satu yang gue update. Gue upgrade. Meskipun memang ya merogoh kocek lumayan banyak Pak. Agak mahal. Anda bisa cek sendiri harganya. Tapi menurut gue akan worth it. Karena viewing experience dari Anda yang nonton tentu saja akan meningkat dengan adanya ya gear-gear seperti ini. Tentu saja gue bikin video ini bukan untuk menunjukkan bahwa kalau misalnya Anda mau bikin konten di YouTube, Anda harus punya gear yang bagus, yang mahal. Tidak. Kalau misalnya lu udah nonton CJM dari lama, warga lama tahu, gue dulu awalnya nge-record bahkan cuma pakai iPad alias pakai HP. Terus gue pakai pop filter, gue taruh di atasnya, udah gitu doang. Dan bertahun-tahun gue pakai cara itu fine-fine aja. Tapi ya ketika gue bisa untuk upgrade, ya gue akan upgrade. Dan inilah upgradean CJM di tahun 2024. Jadi Anda bisa expect nanti di channel CJM di YouTube akan ada tab baru podcast. Jadi gue akan upload video-video yang formatnya podcast nanti. Terus di situ lu bisa ngelihat namanya mah ya CJM Podcast aja lah ya, normal aja biasa, gak usah ribet-ribet milih-milih nama lagi ntar susah kan. Jadi CJM, saya CJM dan kontennya adalah podcast. Jadi CJM Podcast, simple, gak usah pusing. Dan nanti lu bisa nikmati di situ. Harusnya sih bisa ya, setahu gue lu bisa akses dari YouTube Music. Kan YouTube Music itu kan di HP kan ada, bisa lu download kan, bisa install aplikasi terpisah gitu loh. Ya kayak Spotify gitu, jadi lu bisa dengerin lagu dan juga podcast itu ntar bisa masuk ke situ harusnya. Belum coba gue karena belum upload juga kan, format podcast belum pernah ada. Tapi nanti kalau misalnya udah ada mungkin ada di situ. Jadi ya sepertinya ngobrol sepak bola dulu, inget kan tuh gue sering bikin konten-konten bola ngomong-ngomong doang kan, akan kembali ditambah ntar juga dengan beberapa konten-konten lain. Jadi sekali lagi terima kasih karena bantuan Anda, karena Anda nonton selama ini ya saya jadi bisa upgrade. Kalau enggak kan enggak dong. Jadi dari Anda untuk Anda juga, balik lagi ke lu berupa kualitas audio yang meningkat. Terima kasih buat nonton dan sampai jumpa di konten-konten CJM berikutnya. Bye.